Halo, selamat malam, Besti Cuans. Sambil prepare juga ya. Kita sambil nunggu narasumber kita. Balik lagi di Instagram Live di malam hari ini. Tentunya di @joincuans. Kalau udah gabung, nanti juga kita bisa Q&A. Ada kolom Q&A di bawah. Hai Cici Ivi. Hai, lama banget gak Instagram Live nih sama Cici Ivi. Semoga nanti kita Instagram live lagi ya. Terus terima kasih buat Besti-Besti Cuan yang udah bergabung di malam hari ini. Malam hari ini kita mau ngomongin soal Indonesia Market Update. Kita mau update bagaimana kondisi pasar saham Indonesia di hari ini bersama dengan ekonom dari Panin Sekuritas. Kita lihat bahwa hari ini IHSG ke 6.800, semoga nggak tembus ke support bawah di bawah 6.700. IHSG itu semua harapan orang-orang. Tapi kalau kita lihat hari ini gerak IHSG, kita lihat dulu saham-saham yang menjadi jajaran top gainer sekali ya. Kita lihat ya. Mana sih? Oke, kita sambil nunggu tentunya narasumber kita di malam hari ini, kita mau bahas soal Indonesia Market Update. Jadi buat Besti-Besti Cuan yang punya pertanyaan, silahkan taruh di kolom Q&A. Oh, saya belum... Ini ya, Oke, ini dia. Saya sematkan dulu. Oke, jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000 saldo Cuans Coin. Screenshot Instagram live malam hari ini, mention ke @joincuans dan juga @panin_sekuritas. Oke, Besti-Besti Cuan, saya mau undang narasumber saya di malam hari ini. Ada Kakak Hosiana Situmorang, dipanggilnya Kak Ana kali ya, atau saya juga belum pernah kenalan nih, makanya kita mau kenalan. Narasumber saya semoga udah naik ya. Sambil kita tunggu, saya juga sambil lihat-lihat chart IHSG nih. Oke, kita tunggu narasumber kita. Kalau kita lihat hari ini, saya coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu mana sih OLT saya aplikasi. Ini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, udah ada nih Panin Sekuritas di malam hari ini. Kita coba undang dulu ya. Oke. Apakah sudah bergabung dari Panin Sekuritas? Oke. Kita nantikan dulu beberapa saat untuk narasumber kita. Oke, kita mau bahas soal Indonesia Market Update di malam hari ini bersama dengan analis dari Panin Sekuritas. Apakah sudah bergabung analis dari Panin Sekuritas? Hai, selamat malam Kak. Halo, malam. Suara saya jelas nggak? Jelas. Saya juga jelas ya. Jelas. Saya panggilnya Kak Ana, Kak siapa biar lebih akrab nih sama Besti-Besti. Ana aja. Kak Ana. Ana sih. Oke, jadi Kak Ana ini adalah ekonom dari Panin Sekuritas. Kita mau bahas malam hari ini soal Indonesia Market Update karena kita lihat bahwa hari ini IHSG itu koreksi 0,21% di level 6.804. Nah, kalau bicara soal makro-makro dulu nih ya, apa sih sebenarnya yang buat investor itu, utamanya mungkin ya yang masuk ke pasar saham domestik kita itu cenderung, ya bisa dikatakan agak wait and see ya, karena kan rata-rata IHSG itu bergerak di level-level 68, 69, semoga nggak tembus ke bawah 67 gitu ya, karena levelnya 67 gitu. Nah, apa nih dari pandangan Kak Ana ngelihat, apa sih sebenarnya yang dinantikan oleh para pelaku pasar gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk pasar Asia, ini tuh katalisnya tuh relatif lebih banyak ya dibandingin kalau kita lihat kayak di US gitu. Jadi kalau di Asia ini kan sebenarnya kita hadapi selain transmisi dari kenaikan suku bunga The Fed,
yang udah pasti kan potensi resesi juga sebenarnya adalah dari perlambatan ekonomi di China gitu. Cuma Thanksgiving pagi ini tuh ada berita yang menyenangkan ya. Jadi kita lihat kalau di berita pagi ini tuh kalau si China udah resmi melakukan pembukaan untuk terhadap secara nasional terhadap dari zero covid policy. Nah, jadi yang ditunggu oleh investor sebenarnya adalah tadi reopening ekonomi di China, sama kalau kita lihat sampai kapan sih sebenarnya kejelasan suku bunga The Fed ini akan naik gitu. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Bank Indonesia udah men-statement juga kalau misalnya 5% itu sangat mungkin banget untuk The Fed naikin hingga di kuartal 1, namun nggak menutup kemungkinan hingga ke 6%. Jadi dengan adanya ancar-ancar ini tuh jadi katalis yang positif gitu buat investor. Karena apa? Karena sebenarnya adalah jadi tahu nih seberapa jauh sih suku bunga akan naik gitu. Tapi di sisi lain konsekuensinya tuh udah jelas, yaitu adalah potensi dari hard landing. Jadi yang ditunggu oleh investor adalah arah dari suku bunga The Fed dan juga reopening ekonomi di China. Arah suku bunga The Fed dan reopening ekonomi di China. Tapi kalau kita lihat nih, Amerika kan data terakhir gitu ya, data tenaga kerjanya juga cukup di atas ekspektasi pelaku pasar nih. Nah ini kan berarti ada tanda-tanda lagi The Fed mungkin masih akan lebih agresif gitu ya naikin suku bunga, atau seperti apa dari Kak Ana lihatnya? Iya, jadi kalau kita lihat kan, memang kalau kita lihat konsensus dari Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, dan semua kalau kita lihat asset management ataupun banks di US, ya kalau kita lihat sebagai acuan investor, even Goldman Sachs juga ya, itu bilang kalau kenaikannya 50 basis point di Desember ini. Jadi kalau kita lihat memang ekspektasi pasar tuh udah mulai price in. Cuma kalau kita lihat tadi kan rilis ketenagakerjaannya itu masih relatif solid ya, kalau bisa kita bilang ya. Dan juga kalau kita lihat untuk survives di US juga masih relatif solid. Ini sebenarnya tuh jadi dilematis karena ekonomi US masih baik-baik aja gitu, masih relatif solid. Nah, tapi memang ini kalau kita lihat reportnya Morgan Stanley ya pagi ini ya, ini dari Chief Investment-nya dia bilang kalau memang kenaikan suku bunga itu dampaknya ke perekonomian itu lagging. Jadi terlambat sekitar bisa sampai 1 tahun. Jadi memang 2023 ini diperkirakan memang baru hantaman dari dampak kenaikan suku bunga itu baru kerasa. Jadi kalau sekarang-sekarang ini tuh memang belum. Dan ini juga sejalan dengan The Fed yang bilang, kan target mereka kan mau naikin ke 2%. Dan ini kayaknya relatif agak sulit tercapai kalau kita lihat di awal tahun 2023. Kemungkinan memang baru tercapai nanti di akhir tahun 2023. Jadi memang kenaikan suku bunga untuk lebih dari 5% itu sangat terbuka potensinya. Nah, jadi gini, dengan ekonomi yang masih solid, ini kalau kita lihat di Kinsey The Fed ini masih relatif confidence untuk terus naikin suku bunganya. Kalau kita lihat memang cenderung lebih lambat 50 basis point, tapi kalau kita lihat ini bisa berpotensi lewat dari 5%. Jadi kalau misalnya kita hitung 50 basis point di Desember, nanti di Januari, di Februari, jadi memang benar kalau kita lihat di akhir kuartal 1 sekitar di bulan Maret itu memang bisa tembus di 5%. Karena kan kalau kita lihat sekarang kan di kisaran ini ya 4%-an ya seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih kalau kita lihat juga dengan kondisi pasar domestik kita di hari ini juga atau beberapa hari terakhir ini ya, dengan ya bisa saya katakan mungkin agak uncertainty juga ya di global. Jadi kayak di dalam juga sini di domestik itu juga masih cenderung wait and see. Nah, beberapa saham-saham big caps juga rata-rata koreksi kan, hari ini juga mengalami koreksi. Salah satunya mungkin kalau saya nggak salah lihat juga TLKM hari ini koreksi, mungkin ada efek dari GoTo yang juga ARB beruntun berhari-hari gitu ya kalau kita lihat. Nah, mungkin kalau kita lihat dengan ya apa yang terjadi case-nya, mungkin saya kasih satu case GoTo misalnya dengan ARB beruntun ketika lock-nya dibuka gitu ya, semua rata-rata pemegang sahamnya keluar gitu ya, yang selama ini di lock gitu ya, jadi keluar gitu. Dan ini berdampak besar juga bagi view para investor gitu kepada saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang berinvestasi ke GoTo. Salah satunya adalah Telkom yang juga mengalami koreksi. Nah, pandangan Mbak Ana melihatnya gimana? Iya, jadi kalau kita lihat ini tuh fenomenanya hampir terjadi di semua negara ya. Jadi kalau kita lihat kan GoTo itu termasuk ke dalam indeks teknologi, di mana teknologi ini relatif yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Karena kan kalau kita lihat kan dari sisi revenue memang kalau kita lihat terus berjalan, tapi dari sisi profitabilitas kan masih belum tercapai. Nah, jadi kalau kita lihat juga dari report-report ini memang pertaruhan itu di 2023. Jadi seberapa survive para kalau kita lihat sektor-sektor yang ada di teknologi, even startup ataupun yang berbasis di situ. Nah, jadi kan kalau kita lihat kan ini kan hype banget ya, mulai dari 2019 bahkan di 2020 ya, ketika pandemi COVID-19 gitu, ekonomi digital, dan kita lihat GoTo juga meningkat signifikan, Shopee dan sebagainya.
Nah, fenomena ini kalau kita lihat ya ini di saat kenaikan suku bunga ini, inilah baru kalau kita lihat ujian terhadap semua sektor teknologi yang kalau kita lihat seberapa kuat dia untuk bertahan di tengah kalau kita lihat profitabilitas yang belum ada. Nah, kalau kita lihat di baliknya Goto itu kan banyak banget nama besar ya, ada Astra, ada Telkom, dan kalau kita lihat juga even yang dari globalnya juga besar-besar gitu, dan juga orang-orang juga besar. Nah, tapi balik lagi, kalau kita lihat dari sisi investor, itu kan mereka nggak mungkin naif ya, maksudnya pasti akan lihat dari sisi valuasi. Walaupun kalau kita lihat katanya dari sisi book value sebenarnya saham Goto ini katanya udah dibilang murah, nah tapi balik lagi prospeknya itu masih seperti apa. Kita lihat dengan kenaikan suku bunga yang masih akan terus berlanjut, jadi investor kalau kita lihat pasti akan cenderung masih out dari Goto gitu. Kalaupun memang nanti di beberapa hari ke depan dia bisa rebound, tapi sebenarnya kalau kita lihat ini mungkin dari technically rebound ya, karena kalau dari sisi secara psikologis, kalau kita lihat bid untuk jualnya di hari ini tuh masih relatif besar ya, mencapai 103 juta lot gitu. Nah, terus gimana implikasinya kalau kita lihat ke kinerja di balik saham besar? Nah, kalau kita lihat sebenarnya Telkom ini masih justru bagus banget gitu. Karena Telkom ini kan masuk ke dalam sektor infrastruktur telco ya. Ini tuh yang paling defensif kalau kita lihat mau di tengah pandemi, bahkan kalau kita lihat ke depannya kalau ekonomi nanti reopening. Dan satu lagi yang nggak bisa kita lepaskan adalah nanti era digital 5G. Dimana kalau kita lihat ini yang paling diuntungkan adalah saham emiten telekomunikasi yang udah punya kontrak sama pemerintah, yang pasti Telkom gitu. Jadi nanti kalau udah masuk ke era ekonomi digital 5G, kalau kita lihat di Telkom yang kalau kita lihat secara market share yang paling kuat. Jadi kalau misalnya dia koreksi hanya karena Goto, sebenarnya kalau kita lihat ini bisa momentum buy, tapi mungkin kalau kita lihat nanti ya setelah kalau kita lihat arah dari si Goto ini masih lebih sehat gitu. Tapi kalau sekarang untuk milih Goto sebaiknya sih emang jangan dulu ya. Karena kalau kita lihat dari prospek ke depannya masih berat, yaitu tadi kenaikan suku bunga. Dan tapi kalau untuk Telkomnya sendiri, kalau kita lihat sih ini positif ya. Kita justru bisa pilih untuk cicil beli sebenarnya pelan-pelan gitu. Karena histori itu udah ngasih tunjuk gitu kalau Telkom tuh sebenarnya di harga 3 ribuan itu termasuk yang valuasinya murah kalau kita lihat secara book value-nya ya. Nah, karena saya pernah ingat juga di kalau nggak salah 2020-an Telkom itu emang geraknya cuma 3.000, 3.500, 3.000, 3.500, 3.000, 3.500. Jadi di situ aja tuh bergerak. Berarti bisa dikatakan itu jadi kalau misalnya ke bawah ya ke arah 3.500 atau ke 3.000 gitu, itu adalah level-level kuat atau level-level support dari LKM ya kalau kita lihat. Nah, kalau berbicara juga soal apa yang terjadi di saat ini kan bulan Desember ya, ini kan biasanya tuh kalau bulan Desember ada Santa Claus Rally, terus juga ada window dressing yang diharapkan memang manajer-manajer investasi itu memperbaiki portofolio mereka yang akan berdampak juga terhadap kenaikan beberapa saham gitu kan, karena masuk ke dalam kekeran atau sasaran dari MI ini. Nah, kalau di bulan Desember di tahun 2022 ini Mbak, karena ngelihatnya gimana? Iya, jadi kalau kita lihat di sini tuh kita dari tim riset ya ngelihat seoptimisnya IHSG ditutup di akhir tahun ini di 7.000. Itu paling optimis dari kita. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat semuanya itu udah price in, rilis dari kinerja perbankan. Karena kan kalau kita lihat kan yang penggerak IHSG cenderung adalah sektor perbankan ya. Ini kalau kita lihat semuanya tuh udah tembus all time high-nya. BBCA, Bank BCA udah 9.300. BRI udah kemarin udah tembus di 5.000 gitu, juga Bank Mandiri gitu. Jadi kalau kita lihat ini relatif kayak investor cenderung profit taking, dan kita juga harus lihat dari sisi outflow investor asing. Karena kalau kita lihat di sepanjang 3 hari berturut-turut ini outflow itu bisa sampai 3 triliun. Dimana kalau kita lihat kalau outflow itu pasti yang dijual adalah sektor-sektor perbankan, yang ini juga memberatkan dari seksi IHSG-nya sendiri. Tadi Goto udah ngeberatin IHSG. Tambah sektor perbankannya juga di outflow oleh investor asing. Nah, jadi kalau kita lihat apakah kan masih akan ada rally? Kalau kita lihat sih rebound technical ya. Ini kalau kita lihat, karena kalau dari sisi fundamental, gimana ya? Ini tuh masih sangat baik banget untuk ekonomi Indonesia. Tapi balik lagi, yang masih jadi concern adalah tadi ekonomi di China seperti apa, dan juga nilai tukar rupiah dalam menghadapi dari kelanjutan kenaikan suku bunga di The Fed. Jadi jawabannya apakah masih akan ada rally? Kita sih ngelihat paling optimis itu ada di 7.000 ya untuk indeks di penutupan akhir tahun ini. Jadi kalau kita lihat dengan sisa waktu jumlah hari kerja untuk trading ini kan udah di besok tanggal 9, bursa tutup di tanggal 30 yaitu ya hari Jumat. Jadi kalau kita lihat sekitar ada 21 ya, mungkin kurang lebih sekitar 16 hari kerja lagi. Kalau kita lihat jadi mungkin nanti akan rebound ke
6.900 ya, mungkin kalau kita tuju lagi resisten di 7.000. Kita sih optimisnya di 7.000 sih so far sejauh ini. Berarti momentum itu ya bisa tercermin tapi di akhir tahun sampai nantinya indeks ke level 7.000 di penutupan, itu ekspektasi dari Panin Sekuritas juga. Tapi kalau kita melihat lagi nih di 7.000 misalnya, itu adalah level yang mungkin menjadi level resisten yang kuat akan dicapai di untuk indeks harga saham gabungan secara overall gitu ya di sampai dengan akhir tahun ini. Tapi kalau buat besti-besti cuan yang mau bertanya, ini saya persilakan karena ada kolom Q&A di bawah. Kalau mau bertanya sama Kak Ana, boleh banget ada kolom Q&A, tanyanya seputar market atau Indonesia Market Update tentunya. Boleh langsung tanya di bawah. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000 saldo cuan coin. Screenshot Instagram live malam hari ini, mention ke @joincuans dan juga @panin_sekuritas. Oke, kita langsung lanjut lagi sambil kita nunggu pertanyaan dari besti-besti cuan di malam hari ini. Melihat tentunya kalau memang 7.000, anggaplah 7.000 sampai 7.080 ya mungkin kalau kita lihat dengan arah gerak IHSG. Mungkin sektor yang menarik di bulan Desember ini yang menjadi salah satu inceran atau mungkin bisa diincar oleh Besti Cuan apa nih Kak Ana menurut Kak Ana? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya balik lagi ya, kita kan kalau mau trading atau investing kan sebenarnya lihat yang prospektus dan juga sesuai tren. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang defensif ya, kita kalau ngomong dari uncertainty itu sebenarnya masih sektor perbankan dan juga consumer goods dan juga telco ya. Nah, ini kalau kita lihat nanti Januari effect juga selanjutnya dan juga nanti menyusul musim dividen. Sebenarnya kalau kita lihat sih masuk ke sektor perbankan ini masih relatif menarik ya, walaupun kalau kita lihat nih harganya masih relatif cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat sih dengan memanfaatkan rebound teknis aja tuh sektor perbankan ini lumayan ya. Karena hari ini aja Bank BRI aja udah rebound hampir 2% gitu kalau kita lihat ya, dari menembus 46 hampir ke balik lagi hampir ke 4.900 untuk hari ini gitu. Nah, tapi memang momentumnya short ya kalau kita lihat ya, karena volatilitasnya ini masih tinggi, tapi balik lagi tadi sektor perbankan dan juga adalah kalau kita lihat ya tadi balik di sektor tadi infrastruktur yang telekomunikasi ya, karena kalau kita lihat si telco ini tuh justru kalau kita lihat di beberapa kayak misalnya kalau ada Outlook ataupun ada fund manager, ini sebenarnya mereka menarik ya untuk mulai masuk ke koleksi lagi untuk di sisi Telkom. Itu sih, jadi memang relatif pilihannya terbatas karena tadi uncertainty dan juga kenaikan suku bunga. Jadi kalau untuk perbankan masih relatif menarik karena justru nanti kan kredit masih terus akan tumbuh kalau kita lihat untuk tahun-tahun mendatang, sementara dana murah mereka masih banyak. Jadi kalau kita lihat dari sisi profitabilitas perbankan ini masih relatif stabil, dan juga kalau kita lihat untuk sisi consumer goods ya, kalau kita lihat mungkin untuk kelompok seperti dari ICBP ataupun Indofood, begitu juga untuk kelompok retail sektor lainnya karena sesuai momentum Natal dan Tahun Baru, itu sih mungkin. Oke, nah itu dia. Mungkin juga bagi Besti Cuan, saya persilakan kalau mau bertanya gitu ya. Di malam hari ini ada kolom Q&A di bawah buat Kak Ana. Tapi kalau kita ngomongin juga soal makro dengan kondisi, misalnya kita tarik ke sektor perbankan juga nih Kak Ana. Kita tahu kan ada beberapa emiten-emiten perbankan big caps tuh udah mulai all time high ya. Jadi pernah menyentuh all time high terus agak koreksi dulu, pushback ke belakang gitu. Tapi kan ini menjadi sebuah, ya kalau dari sisi teknikal mungkin itu ada candle yang terbentuk di harga tersebut. Berarti ya kalau berhasil menembus harga itu lagi ya bisa terjadi kemungkinan akan naik terus kan, terjadi fase kenaikan gitu ke depannya. Nah, kalau kita bandingkan nih antara bank-bank big caps mungkin ya yang masih cukup menarik untuk dipantau gitu ya dengan fundamental dan beberapa data-data pendukung lainnya apa nih? Iya, jadi kita sih paling suka banget adalah Bank Mandiri, baru kedua adalah Bank BRI ya, baru kita ketiganya BCA. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini tuh dari sisi bisnisnya ini lebih menarik, karena kalau kita lihat dia itu kan dari sisi, dia kan ada program livin, dan juga kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan yang terbarunya itu dari porsi dana murahnya juga meningkat tajam. Jadi kalau kita lihat gini, kalau porsi dana murahnya itu tinggi, berarti ketika di momen dari dia mau menyalurkan kredit di era kalau kita lihat suku bunga kredit kan perlahan udah naik ya, kalau kita lihat ya ada seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia, jadinya tuh
dari sisi NIM-nya dia lebih menarik gitu. Dan ini juga terlihat sih dari rilis kinerja. Baru kalau kita lihat lagi adalah Bank BRI, karena sektor UMKM ini tuh mau nggak mau pasti akan disupport oleh pemerintah gitu, karena dia sebagai fondasi dari perekonomian kita gitu, yang menjadi buffer. Nah, jadi dengan dari sisi ini kalau kita lihat profitabilitas BRI juga relatif akan stabil dan sustain. Baru yang ketiga adalah Bank BCA. Ini kalau kita lihat karena investor tuh percaya gitu sama kinerjanya dan juga operasional dari si BCA itu sendiri. Ini yang kalau kita lihat juga tercermin dari laporan laba perbankan yang kalau kita lihat selalu tumbuh minimal 40% secara year on year ya kalau kita lihat gitu. Jadi dari sisi profitabilitas masih menarik. Kemudian juga kalau kita lihat ngomongin dari sisi defensif menghadapi uncertainty, walaupun amit-amit nanti ada resesi misalnya ada merembet sampai ke negara Asia, ternyata tuh assessment dari baik di Bank Singapura, di Hong Kong, di China, di Jepang, dan Indonesia, ini sektor perbankan ini tuh udah jauh lebih solid. Jadi dari sisi likuiditas, terus kemudian capital adequacy to ratio ya, ini rasio-rasio perbankan yang mengindikasikan kalau misalnya ada terjadi turbulence atau crash di perekonomian, apakah bank ini akan crash? Ternyata enggak gitu. Ini yang kalau kita lihat jadinya tuh sandaran yang kuat gitu. Nah, tapi memang kita saranin ya untuk teman-teman yang mau masuk ke sektor perbankan, mendingan buy on weakness ya. Jadi kalau kita lihat dia udah merah signifikan, terus itu boleh buy on weakness. Terus kalau kita lihat masih kayaknya ini masih agak volatile nih indeks nih, kita bisa short aja posisinya gitu sih. Karena satu tadi udah dibilang dari sisi uncertainty ini yang paling kuat, bahkan ini ya pernyataan dari kepala LPS sendiri menyampaikan kalau terjadi krisis tuh sektor perbankan nggak akan mengalami kolaps gitu, sangat jauh berbeda dari tahun-tahun waktu khususnya kayak 98 itu kondisinya udah jauh berbeda dari sisi kalau kita lihat rasio-rasio perbankan yang mengindikasikan betapa kuatnya kalau kita lihat perbankan saat ini ya di Asia khusus. Oke, kita bahas nih. Ini ada pertanyaan yang masuk ya Kak Ana. Ini ada beberapa bank yang mau nerbitin saham atau HMTD atau right issue mungkin ya juga. Bagaimana perkiraan harga kalau kita lihat case-nya gitu. Ada beberapa bank kok SMGR. Saya salah ngerti ini Bang yang mau right issue, saya tahu nih apa nih. Saya tahu nih Bang yang mau right issue. Saya agak nge-lag gini SMGR yang salah kan. Oke, nah kalau kita tarik gitu ya, ada beberapa khususnya mungkin perbankan digital, bank-bank mini yang untuk memenuhi permodalan inti mereka kan dari aturan dari otoritas gitu atau dari regulator gitu. Kita ketahui bahwa yang modal inti untuk memenuhi sampai dengan 3 triliun sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, gimana nih dengan aksi korporasi dari bank-bank dengan modal inti yang kecil ini, khususnya untuk memenuhi kebutuhan permodalan inti mereka, kan banyak banget kan aksi korporasi. Mungkin saja kalau nggak bisa ya, nggak mau ada yang merger, ada yang diakuisisi gitu kan. Dan ya kalau misalnya salah satu jalannya juga right issue, penerbitan saham baru, dan lain-lain. Kalau dari Kak Ana melihatnya seperti apa? Ya, jadi sih sebenarnya balik lagi ya, adalah kalau dari kita kan kalau ngomongin sektor perbankan mungkin valuasi yang paling dekat adalah book value ya, dimana kalau kita lihat kan sebenarnya kayak yang paling murah dari sisi big caps, big banks itu kan kayak BRI ya, karena kalau BCA tuh udah sampai 5 gitu PBV-nya, sementara kalau BRI ataupun Bank Mandiri itu masih di sekitar 3. Nah, kalau ngomongin kayak bank yang saat ini mau emiten yang mau right issue, misalnya Bank Amar yang paling deket ya, itu tuh kalau kita ngomongin dari sisi profitabilitas dan likuiditas, dan juga kalau kita lihat dari sisi price to book value-nya, itu tuh emang nggak bisa kita bandingin sama kayak bank big caps yang udah kita rekomendasiin. Jadi kalau saya sih ngelihatnya kalau emang mau untuk investasi sih enggak ya, tapi kalau mungkin teman-teman udah ada terlanjur misalnya punya, dan nanti kalau misalnya nggak ikutan right issue jadi sahamnya terdilusi, ya berarti mau nggak mau. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya ya balik lagi sih ke alokasi asetnya sih. Apakah dengan ikutan si ini right issue ini akan membuat posisi portofolionya lebih baik, atau kalau kita lihat justru kalau misalnya kita beli saham-saham lain yang buy on weakness saat ini itu lebih menguntungkan ya, misalnya even in the short term gitu kita posisinya mungkin masih lebih better gitu ya. Karena kalau menurut saya sih dengan harga yang mau right issue sekarang masih di sekitaran 280, dan harga right issue juga di 28 ya 288, dan juga nanti mau right issue juga di 280 ya atau 290. Sebenarnya sih kalau saya perhatiin sih nggak usah terlalu kita paksain sih untuk ikutan right issue itu, karena ini belajar dari case seperti Waskita yang kalau kita lihat ketika right issue juga
nggak memenuhi targetnya gitu. Tapi kalau Bang Amar lihat dari posisi pemodalnya kan sekarang udah mostly dimiliki sama orang Singapura ya kalau kita lihat. Nah jadi sih sebenarnya sih, tapi balik lagi sih sisi prospektif bisnisnya tuh masih belum sih. Jadi ya relatif nggak rekomendasi kalau untuk ikutan yang moral issue sekarang. Tapi kalau emang udah punya posisi dan takut terdilusi ya silakan. Tapi kalau enggak juga sebenarnya sih relatif nggak terlalu masalah. Oke, oh ini tadi yang bertanya tuh menjelaskan case-nya itu di saham SMGR yang mau rate issue gitu ya, turun tajam. Nah, kalau mungkin mau bandingin juga harusnya yang satu sektor ya, perbankan dengan perbankan gitu. Jadi lebih apple to apple gitu kalau mau ngebandingin, karena kan perbankan itu kita lihat industrinya kompleks juga di dalamnya, karena banyak yang harus dipertimbangkan ketika memang kita mau masuk ke satu emiten, utamanya mungkin perbankan, dengan yang paling utama melihat bagaimana posisi modal inti, terus juga kinerja kredit, terus juga dan lain-lainnya gitu. Apalagi di tengah era digitalisasi kan semakin besar nih perbankan melakukan aksi korporasi, saling caplok-mencaplok, akuisisi, dan membangun sebuah ekosistem digital gitu dengan berbagai macam platform utamanya. Nah, kita lihat juga kalau misalnya pertanyaannya ada lagi nggak sih? Oh, ini ada nih. Saya naikin satu. Oke, sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan juga mungkin ya dari pertengahan tahun juga cukup menarik ya Kak, kalau saya lihat dengan harga batu bara, utamanya mungkin pertambangan batu bara yang naiknya gila-gilaan. Di harga 70 aja pengusaha batu bara itu udah cuan banget kalau mau ngimpor batu bara ya, ekspor, maksudnya ekspor batu bara gitu. Nah, apalagi di harga around 300 400 gitu. Nah, gimana nih melihat emiten-emiten pertambangan, utamanya mungkin kita bahas satu-satu dari batu bara dulu. Iya, jadi kita sih ngelihatnya kalau untuk emiten batubara kita selektif ya. Satunya kalau kita lihat dari sisi, karena kan gini, emiten batubara tuh banyak juga yang debt to ratio-nya tuh tinggi-tinggi ya. Jadi misalnya kayak satu yang lagi udah kena PKPU nih, J-Sky gitu kan. Nah, jadi kita sih ngelihatnya yang memang ini ya dari sisi net income dan juga dari posisi debt-nya juga relatif masih cukup baik gitu ya. Misalnya adalah kita sih pilihan kita ada di ITMG, kemudian UNTR, kemudian PTBA dan juga Adaro. Karena kalau kita lihat ini kan sektor yang satu, kalau PTBA kan udah pasti akan terus dibeli oleh pemerintah. Jadi mau ada ekspor, mau ada larangan ekspor ataupun ada apa pasti akan dibeli oleh pemerintah. Adaro, ini kalau kita lihat kan juga dari sisi kalorinya kan juga menarik, dan juga kalau kita lihat yang favorit juga untuk kinerja ekspor. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi capital dan juga profitabilitas, ini ya kalau kita lihat juga relatif stabil dan cenderung diuntungkan. Kemudian juga di ITMG yang berkalori tinggi, dan juga kalau kita lihat ITMG kan yang cenderung memang dari sisi dividen juga yang kalau kita lihat untuk dividen player ini yang paling menarik juga kan. Itu sih so far. Nah, terus gimana sustainability-nya? Kalau kita lihat di era kenaikan suku bunga kan komoditas nih pasti juga menurun ya. Tapi balik lagi untuk batu bara ini kan kalau kita lihat dari faktor seasonality, ini setidaknya sampai akhir musim dingin nanti di awal tahun bulan Maret ya setidaknya ya, itu tuh masih relatif akan solid gitu. Dimana kalau kita lihat di tengah penurunan harga minyak bumi, ternyata harga batu bara masih relatif naik gitu kan. Jadi ini kita masih relatif menarik lah. Jadi target price kita juga untuk di sektor emiten batu bara ini masih relatif ada upside sekitar hampir 5%. Karena kayak untuk ITMG saat ini kan masih di 40 ribuan. Kita tuh target price-nya di sekitar 48.000. Kemudian juga PTBA juga ya kisaran 5.000, begitu juga dengan Adaro, dan juga kalau kita lihat ya Adaro dan juga ITMG dan PTBA. Itu sih sejauh ini kalau kita dari tim riset kita. Oke, kita naikin lagi, disclaimer on lagi Besti Cuan buat Besti Cuan. Kalau ada saham yang kita sebutkan dari tadi, kita kembalikan lagi ke Besti Cuan untuk aksi buy or sell-nya, karena semua keputusan beli ataupun jual ada di tangan Besti Cuan. Kita hanya memberikan gambaran, jadi disclaimer on. Oke, kita masuk lagi di sektor konstruksi. Kita tahu ini sektor konstruksi juga rata-rata kan dikuasai oleh BUMN ya. BUMN besar rata-rata juga menguasai hampir banyak proyek konstruksi di negara ini kan, kalau kita lihat. Bahkan dari hulu sampai hilir itu ya semuanya ada gitu ya, mulai ya dari pembangunnya dan segala macam semua ada gitu ya, dari sektor utamanya sampai subsektornya juga ada di BUMN. Nah, tapi kan ini rata-rata kalau kita flashback sedikit ke belakang, kondisi keuangan perusahaan, utamanya mungkin BUMN konstruksi itu agak kurang sehat. Itu kan karena rata-rata kontraknya yang harus dibiayai dulu kan, otomatis juga harus ngambil utang lah, cash flow-nya juga terganggu sebelum nantinya dananya cair dari pemerintah ketika pembayaran termin. Jadi pembayaran termin di
konstruksi juga kan biasanya bertahap kan Kak? Biasanya tahap termin 1, termin Betul. 2, termin 3. Nah, kalau melihat dengan ya beberapa pertimbangan gitu untuk ke sektor konstruksi, menurut Kak Ana gimana nih? Jujur kita sih masih netral ya untuk sektor karya ya, khususnya infrastruktur, karena satu dari sisi keuangan laporan kinerja itu masih berat banget lah gitu, karena mereka masih relatif bergantung sama suntikan pemerintah yaitu di PMN, penanaman modal negara gitu kan, supaya mereka bisa punya liquidity gitu. Jadi masih relatif berat dan kita masih relatif enggak dulu. Kalaupun mau ada duit lebih, better mungkin bisa nabung di sektor pertambangan tadi nikel gitu, untuk Hmm. yang kelompok nikel. Karena kalau kita lihat dari outlook mostly institusi ya, mereka tuh melihat kalau EV battery ini tuh akan menjadi war of banyak negara gitu. Dimana kita lihat Indonesia aja tuh udah ditekan sama WTO untuk ekspor. Padahal kan kita mau ngejaga nikel itu supaya bikin value added di dalam negeri kita. Karena kan kita udah punya kontrak untuk bangun smelter yang saat ini sedang dibangun di Halmahera, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sih better mungkin ya masih ke pertambangan yang metal mining khususnya itu sih. Jadi kalau untuk infrastruktur yang khususnya untuk yang konstruksi ya, infrastruktur itu kita masih netral. Tapi untuk sektor telco di bagian dari yang sektor infra itu kita masih overweight. Mhm. Oke. Oke, disclaimer lagi sih, cuman kalau misalnya ada yang menarik, karena kan biasanya tuh orang tuh punya apa ya, punya prefer saham atau emiten, utama mungkin sektor yang berbeda-beda ya. Ada yang sukanya di Betul. sini, ada sukanya di sini, ada sukanya sektor ini, gitu-gitu kan. Oke, kita naikkan lagi kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada pertanyaan lagi nih, karena kita undang kembali Besti Cuan. Kalau mau bertanya ada di kolom Q&A di bawah. Saya persilahkan gitu ya untuk bertanya ke Kak Ana selaku ekonom dari Panin Sekuritas. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000 saldo Cuans Coin. Screenshot Instagram live malam hari ini mention ke @joincuans dan juga @panin_sekuritas. Kita lanjut lagi bahas soal makro-makroan. Kalau tadi kita udah spesifik masuk ke emitennya, kita tarik sedikit lagi dengan melihat bahwa China ini sebagai negara dengan ekonomi kedua terbesar gitu ya di dunia, Betul. kan sudah ada pelonggaran aktivitas, tapi di satu sisi juga tetap menjaga untuk kebijakan zero COVID-nya. Apakah apa yang terjadi di China itu akan masih menjadi salah satu pertimbangan dari para pelaku pasar gitu? Iya, pasti banget. Karena ini tuh efeknya tuh banyak, khususnya ke sektor komoditas ya. Jadi gini kan, Indonesia itu yang mayoritas mengekspor batu bara, CPO, besi dan baja, hasil produksi industri itu ke China. Begitu juga negara-negara ASEAN, itu mitra dagang terbesarnya si China. Nah, tapi ternyata rilis data pagi ini, impor China itu terkontraksi hingga minus 10% year on year. Turun tajam dari bulan sebelumnya dan juga jauh lebih tinggi dari konsensus yang di minus 7%. Kalau si impor Cina yang kontraksi, ekspornya kontraksi, ya tadi karena adanya lockdown gitu kan di ekonomi negaranya, industrinya juga kalau kita kontraksi. Ini juga terrefleksi terhadap tekanan di kinerja industri Indonesia. Kita turun nih udah 2 bulan berturut-turut, hampir aja kita masuk ke zona kontraksi, tapi kita belum, masih di 50,3. Tapi kayak Malaysia, kemudian juga mitra dagang lainnya, Jepang, itu udah kontraksi gitu. Dan juga kalau kita lihat rilis GDP ekonomi terbesar ketiga di Asia, si Jepang juga nih kalau kita lihat kontraksi ya pagi ini ya, dia di minus 0,8%. Pertama kali dia jatuh lagi ke dalam kontraksi setelah COVID-19 gitu. Nah, si China ini kalau kita lihat uncertainty-nya masih relatif tinggi gitu. Karena kan kasus COVID di China ini relatif kalau kita lihat mudah meningkat ya, karena jumlah penduduknya yang padat. Jadi balik lagi, karena dia baru mulai mengumumkan untuk opening ekonomi, kita sih masih ngelihat nanti implikasinya mungkin paling cepat di 1 minggu ini ya. Tapi ya mungkin yang menjadi dasar confidence-nya investor juga di hari ini. Kalau kita lihat kan ISG udah langsung rebound signifikan ya, dari minus hampir 2%, itu tuh ya 1,9, 1,7 itu bisa langsung rebound closing di minus 0,2%, minus 0,21% aja gitu. Ini tadi satu katalisnya adalah tadi dari reopening ekonomi di China, dan juga kalau kita lihat adalah dari nilai tukar rupiah yang masih stabil ya di 15.600 gitu. Jadi belum jebol ke psikologis terbarunya di 16.000. Jadi ketidakpastiannya memang masih tinggi, tapi dengan dari pernyataan udah mulai reopening, kalau kita lihat ini bisa jadi katalis positif nanti untuk rebound di kinerja manufaktur dan juga dari ekspor komoditas dari beberapa negara. Itu sih. Oke, buat Besti Cuan yang mau bertanya sama Kak Ana, saya persilakan lagi karena ini waktunya masih agak cukup
banyak gitu ya, kalau mau bertanya buat Kak Ana, saya persilahkan. Mungkin mau bahas sektor apa lagi gitu yang kita mau naikin pembahasannya, boleh banget. Tapi kalau kita lihat juga nih Kak Ana, kan FOMC itu tanggal 15 ya kalau saya nggak salah ya. Tanggal 15 13 oh 14. 13 ya. Berarti ya Betul. 15 nanti di sini ya. Pengumumannya kan Iya. 15 pagi atau 15 pagi di sini lah, anggaplah kalau kita lihat ya. Kalau mungkin cepat update-nya 14 malam lah ya. Dini Tapi hari ya, hari betul. ya, dini hari banget gitu. Dini hari. Nah, ini tuh seberapa besar juga yang akan dinantikan oleh pelaku pasar untuk menentukan arah dari ya portofolio investasi mereka, atau mungkin juga akan ada rebalancing portofolio dari para pelaku pasar gitu, melihat atau setelah nantinya FOMC di 13-14 ini. Iya, jadi yang memang dinantikan banget adalah justru minutes of meeting-nya. Karena kan 50 basis point itu sudah diekspektasi ya oleh hampir semua institusi yang keren-keren, maksudnya yang menjadi acuan di US gitu. Nah, tapi apakah memang si The Fed ini akan tetap mengambil konsekuensi untuk nurunin inflasinya ke 2% dengan tadi konsekuensinya adalah hard landing pada perekonomiannya. Berarti kalau dia menembus ekspektasi itu, kalau kita menembus konsekuensi itu, berarti ekspektasi dari kenaikan suku bunga The Fed ini bisa sampai ke 6%. Karena tadi relatif masih berat untuk The Fed itu bisa inflasinya turun ke 2%. Gitu. Jadi paling cepat itu di akhir tahun depan. Nah, jadi kalau dia terus naikin suku bunga hingga 6%, berarti kalau kita lihat hingga first half tahun depan, nah itu relatif cukup berat ya untuk kalau kita lihat ke ekonomi di US. Dan juga kalau si The Fed naikin suku bunga, ini Eropa juga mau nggak mau akan terus naikin suku bunga, dan juga bank sentral di emerging market ya, emerging country, dan juga maksudnya di global. Karena apa? Karena pasti mereka kan ngejaga spread dari interest rate-nya gitu. Jadi kalau spread antara interest rate misalnya kayak BI 7 days ya, suku bunga BI dengan The Fed ini terlalu jauh, ini kalau kita lihat tuh jadi orang akan naruh uangnya ke US dollar gitu. Karena nanti secara deposito ya, kalau kita lihat ini tuh kalau kita lihat interest rate party ya konsepnya itu tuh lebih menguntungkan gitu. Ini yang membuat jadinya outflow di global gitu. Jadi ini tantangannya adalah tadi outflow dari flight to quality, dan juga kemudian juga tadi dari sisi interest rate party yang ngebikin jadinya akhirnya tekanan terhadap depresiasi nilai itu karena orang berbondong-bondong lebih milih asetnya ke dalam bentuk USD deposit. Makanya kalau kita lihat ini salah satu toolsnya dari pemerintah adalah LPS, di mana di pagi ini beritanya adalah LPS naikin suku bunga penjaminan untuk valuta asing di bank umum menjadi 1,75%. Naiknya tuh sangat-sangat signifikan, 100 basis point. Sementara untuk rupiah masih tetap. Ini untuk ngejaga tadi, kalau si The Fed nanti di tanggal 1450 basis point dan tonsnya dia masih tetap akan hawkish, mau nggak mau kalau kita lihat nanti untuk ngejaga foreign currency deposit adalah tadi LPS akan menjamin lebih tinggi lagi, merefleksikan suku bunga yang ditawarkan oleh bank umum juga akan naik untuk simpanan dalam valuta asing. Gitu sih. Jadi terhadap FOMC apa yang harus diwaspadai tadi tonsnya adalah apakah dia akan tetap hawkish untuk menurunkan inflasi meski konsekuensinya adalah hard landing terhadap perekonomian di US. Gitu sih. Oke. Nah, ini ada yang tadi komen di kolom komentar, tapi saya harapkan buat Besi Cuan boleh tanya di kolom Q&A. Ini ada yang nanya soal sektor consumer goods. Itu gimana nih dari Kak Ana melihatnya? Iya, sektor consumer good ini kalau kita lihat yang menarik itu memang yang upper middle income, misalnya kayak MAPI. Karena kalau misalnya inflasi tinggi ataupun ada ketidakpastian, selama ada banyak tools buat mereka untuk belanja, pasti mereka akan konsumsi. Oke, kalau kita lihat saham MAPI itu dari COVID-19 hingga sekarang tuh udah naik ya, dari sekitar 500 bisa sampai ke kisaran 1.200. Kita target price-nya masih di kisaran segitu gitu. Karena tadi itu masih dijaga gitu. Walaupun memang hari ini ya katalis negatifnya untuk consumer goods adalah dari indeks keyakinan konsumen kita yang turun. Tapi kalau kita lihat ini masih relatif di zona yang optimis ya, masih belum di bawah 100 gitu. Jadi kalau kita lihat sih selama indeks keyakinan konsumennya masih optimis dan juga untuk segmennya adalah upper middle income itu masih menarik. Nah, namun balik lagi kalau kita lihat carilah yang memang gini, konsepnya untuk consumer goods itu adalah cenderung untuk defensif. Misalnya kayak saham Unilever, saham Indofood, kemudian juga untuk MAPI, itu kalau kita lihat tadi ya, dan juga untuk ERA ya, itu juga masih relatif kalau kita lihat part dari saham-saham di sektor consumer gitu. Jadi kalau kita lihat sih beli aja
tetap buy on, kita masih rekomendasi masih positif ya, tapi untuk buy on weakness gitu sih. Karena kalau kita lihat tadi, karena gini konsepnya untuk aset management ataupun juga institusi yang mengelola dana, pasti tuh mereka kan kalau mereka udah maksudnya aktif, pasti kan akan taruh bagian alokasi asetnya banyak di saham. Nah, jadi saham yang akan mereka koleksi adalah sektor-sektor yang defensif, yaitu ada di sektor consumer goods, kemudian di telco dan juga perbankan. Itu yang kalau kita lihat kenapa mereka reboundnya signifikan gitu. Oke, kita lihat tadi juga ada yang bertanya soal SMDR. SMDR ini kan sektornya shipping ya. Gimana nih kalau sektor shipping menurut Kak Ana? Iya, jadi gini ya, sektor shipping itu diuntungkan karena waktu itu Baltic Dry Index itu tuh all time high tinggi gitu ya. Maksudnya artian pasca krisis terjadi ada pent up demand di global. Kemudian supply chain disruption juga, khususnya pent up demand sih ya, mendorong kalau kita lihat jadinya shipping itu meningkat signifikan. Sayangnya saat ini pent up demand-nya udah relatif meluntur di global. Dan kalau kita lihat Baltic Dry Index tuh udah mulai melandainya udah signifikan, udah hampir normal trafficnya. Jadi udah nggak ada lagi tuh abnormal return untuk ya kalau kita lihat sektor shipping. Dan ini juga tercermin selain dari Baltic Dry Index adalah dari Producer Price Index. Karena salah satu komposisi dari Producer Price Index adalah juga logistic cost. Producer Price Index hampir di semua negara kalau kita lihat, even di Eropa ya, yang supply chain disruption masih relatif tinggi karena konflik Russia-Ukraine, itu udah turun gitu, udah di bawah 10% gitu. US juga udah turun producer price-nya, China juga turun, Jepang apalagi udah turun. Jadi kalau kita lihat karena logistik indeksnya juga udah turun gitu. Jadi untuk kalau ke sektor shipping sih kita sih masih belum melihat potensi upside yang signifikan setelah dia rally sangat signifikan ya. Karena kalau kita lihat di second half 2021 hingga first half 2022 ini kan sektor shipping itu sangat signifikan yang meningkat karena tadi dia tuh ngalamin abnormal return karena tadi dari pent up demand di global yang membutuhkan jasa logistik yang signifikan, dan juga karena masih adanya terms quantitative easing gitu kan sekarang udah tapering, jadi kan lawan dari quantitative easing adalah tapering. Ketika quantitative easing itu kan likuiditas tuh signifikan, semua aset harganya naik, adanya pent up demand, likuiditasnya tinggi. Sekarang suku bunga udah naik nih, suku bunga naik, akhirnya apa? Konsumsi masyarakat kerem, konsumsinya kerem, produktivitasnya menurun, nggak ada lagi nih logistik yang kebutuhannya meningkat. Jadi untuk shipping sih kita masih netral sih untuk yang saham-saham yang di sektor shipping itu. Oke, sekali lagi buat Besti Cuan kalau mau bertanya buat Kak Ana, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Jangan lupa juga ada giveaway Rp300.000. Saldo Cuans Coin, screenshot Instagram live malam hari ini, mention ke @joincuans dan juga @panin_sekuritas. Kalau kita lihat juga nih Kak Ana ya, dengan pelemahan rupiah yang terjadi sejak awal Desember gitu ya, dan memang di angka-angka 15 ribuan gitu, bahkan ya 15 ribuan ke atas gitu juga ya. Dan kita lihat juga untuk obligasi pemerintah Indonesia juga kan ini kalau kita lihat sejauh ini seperti apa nih dengan arah kenaikan suku bunga The Fed yang pasti spreadnya juga semakin kecil yang akan mengundang capital outflow juga semakin besar kalau memang itu terjadi. Iya, jadi gini, kalau kita lihat kan, kita ngomongin nilai tukar rupiah dulu ya, baru kita ngebahas obligasi. Jadi gini, kita nilai tukar rupiah itu memang kita pergerakannya itu di 15.300 hingga 15.600 ya. Tapi kita lihat BI itu kan ada statement ya, dia akan berusaha untuk membuat nilai tukar rupiah itu di 15 ribuan, 15.070 itu nanti di akhir tahun 2023, itu konsekuensinya. Karena APBN tuh masih target di 14.800, dimana kalau kita tuh sangat berat untuk balik ke kisaran 14.800. Karena apa? Karena kalau kita lihat nih yang menjadi challenge hampir semua bank di kawasan ASEAN dan juga Indonesia adalah tadi valuta asing gitu kan, karena outflow-nya tuh sangat tinggi banget gitu. Nah, tapi beberapa waktu ini karena Bank Indonesia juga udah naikin suku bunga, jadinya tuh imbal hasil kita tuh menarik. Makanya kalau kita lihat dari sisi obligasi, di sepanjang November itu inflow positif. Bahkan di 2 minggu terakhir itu inflow-nya sampai hampir 20 triliun. Dan juga untuk lelang perdana untuk obligasi pemerintah itu juga kalau kita meningkat ya signifikan gitu dari sisi nominal. Nah, jadi gini, imbal hasilnya tuh menarik dan inflasi kita menurun gitu, kuponnya menarik. Kita lihat aja ya yang terbaru ini kupon ditawarkan oleh pemerintah itu hampir di 6,15% gitu, sementara inflasi kita terus turun ke kisaran 5,5
4% gitu. Dan kalau kita lihat harusnya nanti closing tahun ini mungkin bisa mencapai 5,2 dan di tahun depan 4,5%. Karena adanya real interest rate yang masih menarik dari suku bunga Bank Indonesia, ditawarkan juga kupon yang menarik. Nah, ini yang kalau kita lihat juga jadi pemanis gitu ya untuk obligasi pemerintah. Makanya ini yang menarik inflow ke domestik juga dari sisi obligasi dan juga dari sisi diversifikasi gitu investor. Tapi kalau kita lihat memang masih arahnya ke yang tenor pendek gitu ya. Karena tenor panjang ini masih untuk reinvestment risk. Karena gini, nilai tukar rupiah nanti kita relatif sepakat ya. Bank Indonesia akan terus jaga gitu. Karena cadangan devisa kita aja naik dari 130 miliar US dollar ke 134. Artinya nggak ada PR nih untuk dari sisi nilai tukar. Mungkin PR Bank Indonesia nanti hanya ngejaga sama Kementerian Keuangan dan juga otoritas lainnya ngejaga pertumbuhan kita jangan sampai kurang dari 4%. Karena tadi konsekuensi dari kenaikan suku bunga adalah pasti growth ya ini akan ketekan gitu kan. Kita lihat pertumbuhan Indonesia worst-nya 4%, suku bunga kita mungkin 6% ya untuk ngejaga tadi spread dengan the Fed yang kalau dia naikin sampai ke 6% gitu. Kemudian kalau kita lihat nilai tukar bisa dijaga ya worst 16.000 gitu. Nah terus balik lagi ke obligasi. Kalau kita lihat di sini yang menarik adalah adanya fenomena inverted yield curve ya kalau di US Treasury. Tapi untuk yield obligasi US sendiri udah turun ya, maksudnya udah jauh di bawah 4% gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan imbal hasil kita nih yang masih 7%, yield obligasi kita di domestik, dan tadi inflasi kita udah turun, dan suku bunga kita berani dinaikin karena kupon naik, jadi kita masih relatif positif nih tonsnya terhadap obligasi pemerintah, karena ini salah satu aset juga yang kita rekomendasikan untuk alokasi aset oleh para investor gitu sih. Jadi tadi ya udah dijelasin, mungkin agak berat, pelan-pelan aja dicerna tadi nilai tukar rupiah ini relatif akan stabil dijaga oleh Bank Indonesia. Tadi indikasinya juga positif dari cadangan devisa yang naik. Kemudian PR-nya adalah tadi ngejaga pertumbuhan. Karena kenapa nih pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator yang penting terhadap obligasi? Karena yang ditakutkan oleh investor asing itu, karena kan mereka tuh punya syarat ya, satu harus investment grade. Makanya waktu 2016 Bu Sri Mulyani tuh fight banget supaya kita dapat investment grade ya dari semua 3 lembaga rating yang utama, yaitu S&P, Moody's, dan juga Fitch rating gitu. Akhirnya kita dapat tuh di 2016 semua yang investment grade itu sangat positif terhadap inflow investor asing. Kita bisa sampai 40% kepemilikan asing di obligasi. Namun sekarang memang karena tadi ya udah outflow terus-terusan jadi 14%. Tapi ini masih positif. Karena kalau investor asingnya juga nggak terlalu banyak, jadinya tuh kalau terjadi outflow tuh udah nggak terlalu menggoncang nilai tukar. Balik lagi buat teman-teman untuk invest di obligasi ini juga menarik karena tadi kuponnya juga menarik dan juga bagian dari diversifikasi aset. Oke, nah ini ada yang nanya juga soal sektor properti. Biasanya kan kalau kenaikan hubungannya itu agak benar-benar menekan juga ya sektor properti. Gimana nih, Kak Ana? Iya, justru kalau kita dari tim riset tuh nggak terlalu menarik ya buat kita sektor properti, karena balik lagi kita nggak bisa lupa tadi sama banget view-nya adalah kenaikan suku bunga ini nggak baik gitu untuk sektor properti. Tapi mungkin kita bisa ngelihat emiten-emiten yang memang dari segmennya adalah kelas menengah ke atas. Karena balik lagi konsumsi kelas menengah ke atas tuh relatif kuat ya. Jadi kemarin itu ya waktu COVID itu mereka ketahan karena mall tutup. Gitu. Jadi mereka nggak bisa spend. Makanya kalau kita lihat dari data simpanannya statistik perbankan di OJK, itu tuh untuk investor yang 100 juta ke atas tuh tabungannya naik banget gitu. Makanya ketika ada pent up demand, saham-saham yang sektornya kelas menengah ke atas tuh naik tinggi. Kita bisa lihat kayak emiten BSDE, kemudian Ciputra, itu juga ngebukin penjualan sales yang juga meningkat. Jadi pilihlah memang segmen-segmen yang kelas menengah ke atas itu sih, karena pasti mereka akan tetap punya daya beli untuk beli properti, even di tengah era kenaikan suku bunga. Karena apa? Karena memang walaupun suku bunga naik, tapi kalau kita bandingin dari sisi credit rate, ini tuh masih jauh lebih rendah dibandingin 2018, 2017 gitu, saat suku bunga Bank Indonesia tuh udah di 6%. Jadi momentum untuk masih mau beli properti, ya ini kalau kita lihat masih menarik, dan juga tadi harganya tuh masih belum recovery yang signifikan. Karena memang kalau kita lihat ke depannya ya, ini tuh institusi tuh sangat-sangat optimis nanti untuk lihat 2024 pasca kenaikan suku bunga The Fed yang udah selesai. Pasti itu akan rebound, dan kalau kita nanti translasinya adalah kalau ekonominya udah pulih lagi adalah kredit akan naik. Kalau kredit akan naik, kalau kita lihat ya tadi beberapa aset-aset juga akan semakin mahal. Jadi kalau kita lihat ya masih relatif
Kalaupun emang mau masuk, pilihlah ke emiten yang tadi ya, sektor ke kelas menengah ke atas. Karena mereka yang tetap punya daya beli gitu di tengah kenaikan suku bunga itu. Oke, baik. Semoga besti-besti cuan tercerahkan dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Sekali lagi disclaimer on, apapun saham Betul, yang tadi kita sebutkan itu bukan kode dan bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli betul, ya. betul. Pokoknya kembali lagi kepada besti cuan untuk keputusan jual ataupun belinya. Terima kasih banyak buat Kak Ana selaku ekonom Panen Betul. Sekuritas sudah bergabung di Instagram Live Join Cuan di malam hari ini. Semoga sehat selalu, cuan selalu juga Ya. tentunya sukses juga buat Panen Sekuritas. Sampai jumpa Kak Ana di Instagram Live selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa juga di Oke, Instagram Live Cuan selanjutnya. See you. see you.